Hujan mengguyur desa kecil di lereng Gunung Slamet sore itu. Jalanan becek, sawah tergenang, dan suara gemericik air dari atap seng rumah tua mengiringi langkah Rahma menuju rumah Pak Darto, seorang calo tenaga kerja yang dikenal banyak menjanjikan jalan pintas ke luar negeri. Rahma menggenggam map plastik merah berisi fotokopi KTP, ijazah, dan surat keterangan sehat dari puskesmas. Jantungnya berdegup cepat antara gugup dan harapan. Ia sudah tak punya pilihan lain. Ayahnya yang dulu tukang kayu kini hanya bisa terbaring karena stroke. Ibunya menjahit di rumah tetangga, upah tak seberapa. Dan adik bungsunya, Nadia, baru masuk SMA dengan segala biaya yang membebani. Kalau Rahma kerja di luar negeri, bisa bantu semua, gumamnya, seolah meyakinkan diri. Pak Darto menyambut dengan senyum penuh gigi emas, duduk di kursi plastik sambil menyalakan rokok kretek. Rahma, kamu cocok ke Kamboja. Gajinya 6 juta sebulan, kerja ringan, pabrik elektronik, makan ditanggung, tidur ditanggung, visa dan tiket saya yang urus, katanya penuh percaya diri. Rahma mengangguk cepat. Ia tak tahu bahwa di balik senyum dan janji itu tersimpan jalan satu arah menuju horor. Kontraknya 3 tahun, ya. Tapi kalau kamu rajin, bisa bonus. Lanjut Pak Darto sambil mengeluarkan lembaran kertas dari laci kecil. Tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan Rahma, membacanya sekilas. Bahasa Indonesia yang dicampur istilah hukum membuatnya tak sepenuhnya paham. Tapi dia butuh pekerjaan. Dia butuh uang. Tanpa pikir panjang, dia menandatanganinya. 2 minggu kemudian ia berangkat ke Jakarta bersama 7 orang lain yang juga dijanjikan kerja yang sama. Ada Arif, laki-laki 20-an, mantan sopir truk, ada Desi dan Rika, 2 perempuan muda dari Sumatera, juga 3 pria lain yang lebih pendiam, tampak lebih seperti buruh keras daripada pelancong. Di bandara, agen dari Jakarta bernama Kak Lala menyambut mereka. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, namun selalu tersenyum ketika berbicara. Jangan khawatir, semua sudah legal. Paspor kalian aman, saya yang pegang dulu untuk proses imigrasi, katanya, sambil mengambil dokumen dari masing-masing. Rahma merasa sedikit aneh, tapi mencoba berpikir positif. Semua memang begitu prosedurnya, bisik Desi, mencoba menenangkan. Penerbangan menuju Phnom Penh berlangsung tenang. Tapi ketika pesawat mendarat, langit sudah gelap. Mereka tidak dibawa ke hotel atau pabrik seperti yang dijanjikan, melainkan ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah 2 lantai dengan jendela-jendela tertutup papan, dijaga 2 pria berperawakan besar, berkulit gelap, dengan tatapan kosong dan senapan kecil di pinggang. Untuk sementara di sini dulu, kata Kak Lala. Pabriknya lagi proses buka kerja, paling 2 hari. Tapi 2 hari berlalu, lalu 5, lalu seminggu, mereka hanya dikurung di dalam rumah. Makanan seadanya, tidak ada akses keluar. Ponsel diambil dengan alasan disita dulu biar tidak terganggu. Dan yang paling mencurigakan, mereka semua menjalani pemeriksaan medis ulang dengan alat-alat yang jauh lebih canggih dan aneh dari pemeriksaan di Indonesia. Seorang pria tua bermata sipit dan jas putih memeriksa mata Rahma terlalu lama, menempelkan alat ke dadanya, lalu mengamati perutnya sambil mencatat sesuatu dalam bahasa asing. Ini bukan pemeriksaan biasa, bisik Arif suatu malam. Ini seperti pengecekan organ. Rahma mulai merinding. Di pojok kamarnya, malam itu, dia duduk menggenggam rosario kecil peninggalan ibunya, sambil menangis diam-diam. Di luar jendela, angin berhembus kencang. Di balik pintu terdengar langkah-langkah berat. Di dalam dirinya, sebuah firasat mulai tumbuh. Mungkin dia tidak akan pernah pulang. Sudah 9 hari Rahma dan 7 rekannya berada di rumah penampungan itu. Rumah 2 lantai yang cat dindingnya mulai mengelupas, lantainya dingin seperti batu nisan, dan udaranya terasa pengap seperti dijerat tali gaib. Dari balik jendela tertutup papan, hanya bias cahaya lampu kota yang masuk, menambah kesan bahwa mereka bukan tamu, melainkan tahanan. Setiap pagi, seorang wanita berkemeja putih dan rambut dicepol rapi masuk membawa makanan. Biasanya nasi lembek dengan potongan telur asin atau sup bening tak berasa. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Madam Lin,
tangan kanan dari perusahaan tempat mereka akan bekerja. "Jangan banyak bertanya," ucapnya kaku suatu pagi ketika Rahma mencoba bertanya soal kapan mulai kerja. "Kalau sudah waktunya, kami beritahu. Sekarang istirahat saja, jaga kesehatan kalian." Tapi yang terasa bukan istirahat, melainkan isolasi. Hari-hari mereka dilalui dengan rutinitas membosankan. Bangun, makan, diam, menunggu, dan pemeriksaan. Setiap 2 hari, salah satu dari mereka dipanggil untuk medical check-up, lanjutan ke sebuah bangunan lain yang katanya masih bagian dari kompleks. Ketika kembali, mereka tampak lemas, pucat, dan enggan bicara. Rahma mulai curiga. Suatu malam Arif mendekat dan berbisik di pojok ruangan. "Waktu aku dibawa ke bangunan sebelah, mereka bukan cuma ngecek darah atau paru-paru, Rah. Mereka pakai alat kayak scan ginjal, hati, jantung. Kayak ngetes mana yang paling bagus." Rahma menelan ludah. "Untuk apa?" bisiknya. Arif hanya menggeleng, matanya penuh takut. "Aku nggak tahu, tapi rasanya salah." Keesokan harinya, Rika yang dipanggil. Tapi berbeda dengan yang lain, dia tak pernah kembali. Madam Lin hanya berkata dengan santai, "Dia sudah dikirim duluan ke pabrik. Perlu orang segera, nanti yang lain menyusul." Namun ketika malam tiba, Rahma mencium keanehan lain. Koper Rika masih ada. Sandalnya di pojok kamar, tak bergeser sejak pagi. Rahma menahan napas, kepalanya penuh suara-suara. Kalau memang Rika dipindahkan, kenapa barangnya masih di sini? Satu demi satu, bayangan gelap mulai merayap ke pikirannya. Bagaimana kalau mereka bukan menunggu pekerjaan, tapi giliran untuk diambil? Di tengah malam yang sunyi, Rahma mengintip ke selapapan jendela. Di luar, rumah tampak dikelilingi pagar tinggi berduri. 2 penjaga bersenjata duduk di bangku sambil bermain kartu. Tak ada jalan keluar, tak ada tempat untuk lari. Dan saat dia menutup kembali celah papan, pantulan bayangan di kaca menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya beku. Seseorang berdiri diam di ujung lorong, tanpa wajah, tanpa suara. Ketika Rahma menoleh cepat, lorong itu kosong. Tapi jantungnya tetap berdebar. Di tempat ini, tak hanya tubuh mereka yang terkurung, tapi juga harapan, kewarasan, dan mungkin jiwa mereka. Hari berikutnya, Rahma merasa tidak ada lagi harapan di mata para penghuni rumah itu. Mereka sudah mulai kelelahan, baik fisik maupun mental. Desi yang dulu ceria, kini tampak lebih pendiam dan sering melamun. Rika yang hilang seolah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus, membuat kehadiran teman-teman yang lain terasa semakin hampa. Keheningan yang menyesakkan itu pun kian menguat. Saat tengah malam, Rahma terjaga. Ia mendengar suara langkah-langkah kaki yang nyaris tak terdengar, namun ia tahu ada sesuatu yang salah. Perlahan ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan mendekati pintu kamar. Dari balik celah pintu kayu, ia melihat bayangan gelap melintas di lorong panjang itu. Hatinya berdegup cepat. Bayangan itu seperti sosok yang berjalan pelan, tetapi tidak ada suara apapun. Seolah-olah tubuh itu berjalan di atas udara tanpa menginjak lantai. Suaranya, kenapa begitu sunyi? Pikir Rahma. Hatinya makin gelisah. Ia memutuskan untuk mengintip lebih dekat. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit celah pintu dan mengamati. Bayangan itu berhenti di depan kamar Desi, dan sesaat kemudian, pintu kamar Desi terbuka perlahan. Rahma menahan napas. Matanya semakin tajam menatap, tetapi ia tak bisa melihat dengan jelas siapa yang melangkah ke dalam. "Apa yang mereka lakukan?" bisik Rahma dalam hati. Dalam kegelapan itu, Rahma merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia mulai menarik diri, ia mendengar suara yang lebih jelas, suara rintihan yang perlahan terdengar. Itu suara Desi. Suaranya terdengar pelan, seperti tercekik atau tertahan. Suara itu berhenti begitu saja, digantikan oleh kesunyian yang sangat mencekam. Rahma bergeming di tempatnya, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ia takut untuk bergerak, takut kalau ada yang mendengar.
Namun meskipun ia ingin berlari atau berteriak, tubuhnya terasa lumpuh. Seakan-akan ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Suara di luar kamar semakin jauh, tapi rasa takut yang menyelimuti Rahma tak kunjung hilang. Perlahan ia mundur kembali ke tempat tidurnya, menutup mata rapat-rapat, berharap bisa tidur, berharap itu hanya mimpi buruk. Tetapi, sepertinya itu bukan sekadar mimpi. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengintainya, menunggu untuk mengambilnya, seperti yang telah terjadi pada Desi. Pagi berikutnya, Rahma bertanya pada Madam Lin mengenai Desi. Tetapi seperti biasa, jawabannya datar, tanpa emosi. Desi sudah dikirim ke tempat kerja, jangan khawatir. Itu bagian dari proses. Tapi wajah Madam Lin saat itu tidak meyakinkan. Senyum tipisnya hanya menambah kecemasan yang kian mendalam di hati Rahma. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang sedang disembunyikan di balik kata-kata itu. Di malam hari Rahma kembali terjaga. Kali ini ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya, meski takut jika ada yang melihat. Dengan hati-hati, ia berjalan pelan-pelan, menapaki lantai rumah yang dingin. Begitu ia sampai di lorong, ia mendengar suara lain, suara berderak dari kamar lain. Tapi kali ini bukan langkah kaki. Suara itu berasal dari arah belakang. Suara seperti gesekan baja. Rahma berbalik, kakinya terasa kaku, dan matanya tertuju pada sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di ujung lorong, di balik tirai gelap, ia melihat bayangan tinggi dengan wajah yang tak bisa dikenali, melayang dengan kecepatan yang mengerikan. Itu bukan manusia, itu entitas yang tak terdefinisi. Tubuh Rahma terguncang, napasnya tersengal, matanya mulai berair, dan tak bisa lagi ia menahan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Lari? Itu tak mungkin. Ia tahu tak ada tempat aman di sini, bahkan di dunia ini. Bayangan itu mulai mendekat, langkahnya yang perlahan mengisi setiap sudut lorong. Rahma berbalik, berlari ke kamarnya, mengunci pintu dengan panik. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ia bisa merasakan ketakutan itu menjalar ke setiap ujung tubuhnya. Di luar, suasana rumah menjadi semakin hening, seakan waktu berhenti berputar. Ada sesuatu yang salah di tempat ini, Rahma tahu itu. Sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Dan ia tahu bahwa dirinya bersama teman-temannya sudah berada dalam bahaya yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, Rahma terbangun dengan perasaan berat. Tak ada yang lebih menyesakkan selain rasa terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan yang semakin mendalam. Pagi sebelumnya, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan yang melayang di lorong rumah. Sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk hidup. Suatu entitas yang seolah tidak terikat oleh hukum alam. Namun meskipun perasaan takut menghimpitnya, ada satu hal yang lebih aneh lagi. Nama-nama mereka mulai menghilang. Saat mereka duduk di meja makan, Rahma mendapati Arif yang selalu duduk di ujung meja tidak ada. Ia mengira Arif sudah pergi ke kamar mandi, namun beberapa jam berlalu dan Arif tak kunjung muncul. Desi yang sebelumnya pergi tiba-tiba kembali ke rumah, seperti muncul begitu saja, dengan mata kosong dan ekspresi yang kaku, seperti boneka yang tak bisa berbicara. "Rahma, di mana Arif?" tanya Desi dengan suara lemah, suaranya serak. Rahma memandang Desi dengan tatapan bingung. "Arif? Bukannya dia tadi di meja makan?" Desi menggeleng pelan, matanya penuh keheranan. "Tidak, aku tak melihat dia. Dia tak ada di sini." Rahma melirik ke seluruh ruangan. Matanya menangkap papan nama yang terletak di atas meja dekat pintu. Nama-nama mereka tertulis dengan tinta hitam di kertas besar yang dijadikan pengenal oleh Madam Lin. Tetapi kini nama Arif sudah hilang. "Ini pasti kesalahan," bisik Rahma pada dirinya sendiri. Mungkin ada yang salah ketik. Namun ia merasa tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan. Semua hal di rumah ini terasa aneh.
Seakan mereka berada dalam dunia yang tidak mengikuti aturan yang sama. Ruang ini, waktu ini, semuanya terasa seperti dilapisi kabut. Beberapa hari kemudian, giliran Desi yang tidak ada. Pagi itu ia ditemukan tergeletak di lantai, tak bernyawa. Wajahnya membiru, dengan lidah terjulur keluar. Tubuhnya dingin, kaku. Rahma menjerit ketakutan, matanya hampir tak percaya melihat pemandangan itu. Ini tidak bisa terjadi, Desi, dia baru saja ada, teriak Rahma, mencoba membangunkan Desi yang sudah terkulai lemas. Namun ketika Madam Lin dan yang lainnya datang, mereka hanya menggelengkan kepala. Desi sudah tidak ada, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini bagian dari proses, kata Madam Lin dengan nada datar, hampir tanpa perasaan. Rahma hampir kehilangan akal. Proses apa? Proses apa yang kalian maksud? Namun jawaban yang didapat hanya keheningan dan tatapan kosong dari semua orang di sekitar mereka. Sejak hari itu, Rahma mulai sadar. Mereka bukan hanya diperlakukan seperti pekerja yang tidak memiliki hak suara. Mereka bahkan tidak memiliki identitas. Di malam hari, Rahma menemukan sebuah hal yang semakin menambah ketakutannya. Ketika ia mencari-cari di laci meja, ia menemukan beberapa paspor yang tersembunyi. Semua paspor itu terlihat normal, kecuali satu, paspor miliknya. Paspornya tampak tak terawat, ada noda seperti tinta merah di beberapa halamannya, dan ketika dibuka, ia menemukan bahwa nama dan foto di paspor itu sudah dihapus sebagian. Hanya ada sisa-sisa tinta yang seperti dihapus paksa. Tangan Rahma gemetar ketika membuka halaman-halaman paspor lainnya. Ternyata paspor milik teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Nama mereka terhapus, foto mereka tampak buram, seperti ditutupi bayangan yang tidak bisa dikenali. Rahma ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tak ada tempat aman. Apakah mereka akan hilang begitu saja, seperti yang terjadi pada Desi? Apakah tubuh mereka akan diambil, diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang, dan nama mereka benar-benar dihapus dari dunia ini? Panik mulai menguasai Rahma. Ia tahu bahwa tak hanya tubuh mereka yang terperangkap di sini, tetapi juga jiwa mereka. Mereka sudah mulai menghilang, perlahan tanpa bisa melawan. Di tengah kekalutan ini, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya? Namun, meskipun ia mencari jawaban, satu hal yang ia tahu pasti, waktu mereka semakin habis. Rahma semakin terperangkap dalam kengerian yang tak bisa ia hindari. Rumah yang semula tampak seperti tempat tinggal sementara kini telah berubah menjadi penjara tak terlihat. Dan ia tak tahu seberapa lama lagi ia bisa bertahan di sini. Setelah kehilangan Desi, pikirannya kian kacau. Semua perasaan takut yang sebelumnya tersembunyi kini merembes keluar, mengisi setiap sudut hatinya. Hari itu Rahma merasa ada yang berbeda. Tidak ada makanan yang dibawa oleh Madam Lin, dan tidak ada perintah untuk berkumpul di ruang makan seperti biasanya. Semua penghuni rumah tampak gelisah, tak tahu apa yang sedang terjadi. Mata mereka saling bertemu, tetapi tak ada yang berani berbicara. Kemudian, tepat setelah tengah hari, pintu rumah terbuka. Dua pria besar yang sebelumnya tidak pernah terlihat di sekitar rumah muncul dengan wajah serius. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dan di tangan mereka terpegang senapan kecil. Suasana langsung berubah. Rahma merasakan udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang menekan dada setiap orang. "Semua keluar sekarang," kata salah satu pria itu dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Mereka mematuhi tanpa bertanya. Semua diusir keluar dari rumah dan dibawa ke ruang yang lebih besar, sebuah gedung yang terletak di ujung kompleks. Bangunan itu tampak lebih modern dibandingkan rumah penampungan mereka yang kumuh. Lampu-lampu neon berkedip-kedip dan suasana di dalamnya terasa dingin dan steril. Rahma dihadapkan pada meja panjang, di mana beberapa alat medis terletak di atasnya. Tidak ada yang menjelaskan apa yang akan terjadi,
Hanya ada perasaan yang membuncah bahwa ini adalah pemeriksaan terakhir. Satu persatu, suara tegas itu memecah keheningan, dan dua pria bertubuh besar itu memisahkan setiap orang. Rahma merasa seperti domba yang akan dibawa ke meja pemotongan. Giliran Rahma datang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia diinstruksikan untuk berbaring di meja pemeriksaan. Seorang dokter yang mengenakan masker dengan tatapan dingin mulai memeriksa tubuhnya. Tangannya terampil mengoperasikan alat-alat canggih yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada perangkat yang menyapu tubuhnya, seperti alat pemindai yang tidak hanya memeriksa organ tubuh, tetapi juga meresap hingga ke dalam jiwanya. Setiap detik yang berlalu terasa semakin mencekam. Rahma mencoba menenangkan diri, tetapi udara di ruangan itu terlalu berat. Ia merasa tubuhnya seperti diperiksa dengan tujuan yang lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Ini bukan pemeriksaan medis biasa. Ini adalah pemeriksaan untuk menentukan siapa yang akan dibuang dan siapa yang akan digunakan. Setelah beberapa saat, dokter itu berhenti dan memberi isyarat kepada pria berbadan besar untuk mendekat. Rahma yang sudah tidak bisa menahan rasa cemas, memandang dengan mata penuh ketakutan. Pria itu kemudian mengangguk dan memberi tanda pada dokter. "Siap untuk tahap berikutnya," ujar dokter itu tanpa ekspresi. Proses pengambilan organ akan segera dimulai. Tubuh Rahma membeku. Pengambilan organ, itu bukan pemeriksaan. Itu bukan untuk kesehatan. Itu adalah perdagangan nyawa. Ia ingin berteriak, berlari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasa lemas seperti sudah tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Pria itu mengangkat tangan Rahma, dan ia bisa merasakan sesuatu yang dingin menempel di kulitnya. Alat untuk memulai prosedur yang sudah pasti tak akan pernah ia inginkan. "Jangan takut, kamu hanya akan sedikit merasa sakit," kata dokter itu dengan suara datar, seperti sedang memberi penjelasan tentang prosedur medis biasa. Namun nada itu justru semakin membuat Rahma takut. Ia tahu bahwa ini bukan hanya prosedur medis, tetapi pengeksploitasian tubuhnya untuk tujuan yang jauh lebih gelap. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang cepat terdengar. Salah satu penjaga berlari masuk ke ruangan dengan wajah panik. "Perintah berubah, semua dihentikan, semua kembali ke tempat semula," katanya dengan nada terburu-buru. "Ada yang datang, mereka sudah tiba." Dokter itu menatap penjaga dengan bingung, tetapi tanpa berkata apa-apa, ia menyuruh Rahma bangun dan mengenakan pakaian yang telah disiapkan di samping meja pemeriksaan. Rahma tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dimaksud dengan mereka yang telah datang. Apakah ini adalah kesempatan untuk melarikan diri? Segera mereka dipaksa kembali ke rumah penampungan, namun kali ini tidak ada rasa aman lagi. Ketakutan telah menggerogoti mereka semua. Rahma tahu bahwa mereka sedang dalam posisi yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Di malam yang semakin larut, suara kendaraan berat terdengar mendekat. Rahma merasa semakin cemas, seolah jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi pada mereka? Semua pertanyaan itu mengalir tanpa henti, namun jawabannya hanya ada dalam bayangan yang semakin dekat. Bayangan yang mengancam mereka semua. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar jendela seolah membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Andin, Raka, dan Mira duduk di ruang utama, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman setelah kunjungan mereka ke lumbung. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mereka belum bicara banyak sejak sore. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba suara itu datang. Tok, 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 tok. 4 ketukan, lambat, jelas, dan berasal dari pintu depan. Mira langsung membeku. Pak Wiryo bilang, kalau ketukan lebih dari 3, jangan dibuka. Raka berdiri pelan, mengambil senter. Mungkin saja itu warga atau orang tersesat. "Jangan, Ra," cegah Andin. "Kalau benar itu manusia, dia akan bicara. Tapi kalau tidak, tok, 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 tok." Ketukan itu datang lagi,
lebih pelan, seakan menguji keberanian mereka. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Suara kecil, seperti anak-anak. "Bukakan pintunya, aku kedinginan." Mira menangis tertahan. Suara itu sama seperti yang aku dengar waktu kecil. Suara dari mimpi burukku. Andin mengambil keputusan. Ia mendekat ke pintu, tapi tidak membukanya. Dengan suara tegas ia berkata, "Pergilah, kami tidak memanggilmu." Hening, lalu terdengar sesuatu menggaruk kayu pintu perlahan. Krek, krek, krek. Senter Raka bergetar di tangannya. Cahaya berputar ke arah jendela. Dan di sana, hanya beberapa sentimeter dari kaca, terdapat wajah. Wajah seorang anak kecil, tapi terlalu pucat, terlalu datar, dan terlalu diam. Bola matanya kosong, seakan bukan mata sungguhan. Raka menjatuhkan senter. "Itu bukan anak kecil." Wajah itu perlahan menghilang, seperti larut dalam bayangan. Setelahnya, malam menjadi hening, tapi udara dalam rumah itu berubah. Lebih dingin, lebih berat. Andin memeluk Mira. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini bukan sekadar larangan adat biasa." Mira mengangguk sambil bergetar. "Aku rasa kita sudah disentuh oleh sesuatu yang tidak ingin pergi. Dan di luar sana, di balik kabut dan gelap, sesuatu sedang menunggu mereka mengambil langkah berikutnya."
Pagi harinya mereka bertiga menemui Pak Wiryo di balai desa. Andin, yang paling berani, langsung mengutarakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Ada yang mengetuk pintu kami 4 kali, dan kami melihat sesuatu seperti anak kecil, tapi bukan. Pak Wiryo menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah sawah yang berkabut. Dulu, sebelum kalian lahir, desa ini punya sebuah kepercayaan. Ada permainan yang dilarang keras dimainkan. Namanya jalangkung. Tapi bukan jalangkung biasa seperti yang kalian kenal. Di sini permainan itu diiringi dengan pemanggilan arwah anak-anak yang mati karena dikorbankan. Dikorbankan? Mira menutup mulutnya kaget. Pak Wiryo mengangguk. Tahun 1965, musim panen gagal besar. Kelaparan melanda. Seorang dukun wanita bernama Mbok Ranti memberi solusi. Katanya, bisa menghidupkan kembali kesuburan tanah jika penduduk bersedia memberikan pengganti. Korban, Andin berbisik. Anak-anak itu, ada 5 anak yang hilang dalam waktu 2 bulan. Tidak pernah ditemukan jasadnya, tapi tanah kembali subur. Orang-orang panen, tapi mereka tidak sadar, yang dipanggil tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka tetap di sini, diikat oleh ritual jalangkung yang disegel di dalam lumbung itu. Raka berdiri, gelisah. Lalu kenapa sekarang mereka mulai muncul lagi? Pak Wiryo menunduk. Karena kalian datang, karena kalian melihat lumbung itu, karena kalian membawa sesuatu yang belum tentu bisa kalian kendalikan. Hening sejenak. Kami harus menghentikannya, Pak. Setidaknya, menyelesaikan apa yang dulu ditinggalkan, ujar Andin dengan suara bergetar tapi tegas. Pak Wiryo memandangi mereka satu persatu. Kalau kalian benar-benar ingin tahu segalanya, kalian harus bertemu orang terakhir yang ikut dalam ritual itu. Satu-satunya yang masih hidup. Tapi dia sudah dianggap gila oleh warga. Tinggal di ujung hutan. Namanya Samin. Kami akan ke sana, jawab Andin tanpa ragu. Pak Wiryo menatap langit. Kalau begitu, bersiaplah. Karena Samin bukan sekadar saksi. Ia penjaga rahasia. Dan tidak semua rahasia ingin diungkapkan.